Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahman Karim yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang esensi etika khotib dan jamaah beserta unsur-unsur utama dalam etika dalam proses khitobah. Berbicara tentang etika, tentunya kita harus berpatokan kepada seorang imam, terutama kita sebagai seorang muslim. Siapa lagi yang tidak kenal dengan Imam Ghazali? Imam Ghazali memaparkan beberapa bagian ketika melaksanakan kegiatan khitobah, terutama dalam khutbah Jumat. Diawali dari berangkat ke masjid. Ketika berangkat ke masjid, Imam Ghazali menganjurkan kita untuk menenteramkan hati, yang mana hati dan pikiran kita harus tenang, karena nanti juga berpengaruh kepada inner energy terhadap jamaah kita nanti. Yang kedua, ketika kita sampai di masjid, jangan lupa untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, yang mana ini untuk menjaga konsentrasi kita dan juga ketentraman hati, dan bahkan di sini masanya kita untuk berzikir kepada Allah. Lalu Imam Ghazali juga mengatakan agar kita tidak berbincang-bincang atau tidak mencari teman untuk berbicara, agar kita tidak berbincang-bincang dan membuang waktu. Salah satu fungsinya untuk menjaga konsentrasi kita. Ketika waktunya telah tibalah masanya kita untuk menuju ke mimbar. Melangkahlah menuju mimbar dengan khidmat, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari berzikir di dalam hati. Ketika menaiki tangga podium, persiapkanlah hati, yakinkanlah diri bahwa kita memiliki percaya diri yang teguh, dan juga ketika berjalan berusaha untuk berzikir kepada Allah dan dengan rasa takut akan kesakralannya kita ketika berkhutbah, dan berdoalah kepada Allah agar dilancarkannya mulut kita berbicara, diberikannya keringanan dan juga kelapangan hati. Ketika telah di atas podium atau mimbar, pandanglah mustami dengan penuh rasa konsentrasi. Di sini nanti fungsinya agar terjalin sebuah chemistry, dan juga ketika dipandang seperti itu mustami merasa dihargai dan akan timbullah rasa apresiasi dari para mustami kepada kita. Lalu sebagai pembuka, ucapkanlah salam dengan suara yang lantang dan tidak berteriak-teriak. Dan setelah mendengar kumandang azan, duduklah dengan khidmat sembari menjawab azan, dan juga berzikir di dalam hati dengan rasa penuh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kesempatan kali ini kita berkhutbah demi meningkatkan ketakwaan dan juga mengajak seseorang agar dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Imam Ghazali juga menyatakan, berkhutbahlah dengan penuh tawaduk dan tidak menunjuk-nunjuk, dengan penuh rasa rendah hati selalu berkhutbah agar para mustami kita mendengarkan dengan seksama dan dengan baik. Lalu kita juga harus merasa yakin, kata Imam Al-Ghazali, merasa yakin apa yang kita sampaikan itu benar-benar bermanfaat dan juga dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Makanya tadi kita disuruh untuk mempersiapkan konsep apa yang akan kita sampaikan. Lalu ketika sampai masanya untuk berdoa, kita juga harus memberikan isyarat, menengadahkan tangan ke atas agar mustami kita tahu bahwasanya ini adalah waktu untuk berdoa. Ketika muazin setelah bersiap untuk iqomah, kita harus bersiap untuk turun dari mimbar. Ketika kita diberikan kesempatan sebagai imam, maka lihatlah sebelumnya saf dan juga jarak oleh makmum kita, dan juga kita memiliki hak untuk mengatur mereka agar tenang terlebih dahulu baru memulai takbir pertama, atau yang sering kita sebut dengan takbiratul ihram. Setelah itu mulailah sholat dengan membaca ayat Al-Quran dengan tartil. Begitu halnya ketika kita menjadi seorang jamaahnya, bukan seorang khatib. Juga ada etika yang harus kita patuhi dan harus kita persiapkan. Yang pertama, berangkatlah dari rumah dengan keadaan berwudu. Kenapa? Karena juga dalam hadis riwayat Muslim, berangkat dari rumah dengan berwudu, yang mana hadis riwayat Muslim menyatakan ketika itu juga maka dosa kita akan bercucuran atau berkurang dari awalnya Jumat minggu ini kepada Jumat minggu depan, dan bahkan bertambah 3 hari ke depannya. Bukan hanya seorang khotib yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tapi makmum juga dianjurkan, atau jamaah juga dianjurkan ketika sampai di masjid untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Dan juga ada larangan ketika kita sedang mendengarkan khotib berbicara di mimbar. Janganlah menekuk lutut agar tidak merasa mengantuk. Dan juga kita dilarang untuk berbincang dengan makmum yang lain atau dengan para jamaah yang lainnya, karena itu dapat mengurangi esensi dari amalan yang kita lakukan.
Dan ketika duduk dengan khidmat, berusahalah untuk selalu bersalawat, karena bersalawat dan berzikir adalah tempat amalan yang baik ketika kita sedang berdiam diri. Bukan hanya itu saja, berbincang-bincang saja dilarang, apalagi kita bermain-main ketika khotib sudah di mimbar. Dan juga apabila kita datang terlambat, maka terkhususnya dalam sholat Jumat, amalan ibadah kita otomatis berkurang. Dan bahkan pada zaman Nabi dahulu, Nabi menganjurkan seorang sahabat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu, atau yang kerap juga kita ketahui seperti sholat tahiyatul masjid. Pertanyaan terakhir, bagaimana urgensi etika dalam seluruh kegiatan khitobah? Tentunya urgensi etika dalam kegiatan khitobah sangat penting, karena segala sesuatu yang diatur maka akan menjadi teratur. Itulah target Islam, itulah target Muslim, menunjukkan bahwasannya Muslim itu dapat menjadi sesuatu yang teratur dan juga dapat menjadi contoh bagi agama lain. Tentunya urgensi etika sangat penting bagi kita semua, karena segala sesuatu yang diatur akan terlihat menjadi teratur. Dan juga Nabi Muhammad meninggalkan 2 perkara yang ditinggalkan untuk kita agar dapat menjadi pedoman bagi kita semua, apalagi kalau bukan Al-Quran dan hadis. Terima kasih, mungkin ini di kesempatan kali ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu di pertemuan selanjutnya. Saksikan terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.